Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta dasar Kabupaten Belitung Angkatan 4 Kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi mengenai isu terkait pelayanan publik dengan metode mind mapping yang ada di lingkungan kerja. Pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN dan BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Image terhadap pelayanan publik Indonesia saat ini. Hakikat pelayanan publik melayani masyarakat baik sebagai kewajiban maupun sebagai kehormatan merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang manusiawi. Pelayanan publik pada hakikatnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Image pelayanan publik Indonesia yang diharapkan. Kategori barang dan jasa, barang atau jasa privat, barang atau jasa tol, barang atau jasa umum, dan barang atau jasa kolektif. 12 karakteristik jasa. Pelayanan merupakan output tidak berbentuk. Pelayanan merupakan output variabel tidak standar. Pelayanan tidak dapat disimpan dalam inventory, tetapi dapat dikonsumsi dalam produksi. Terdapat hubungan langsung yang erat dengan pelanggan melalui proses pelayanan. Pelanggan berpartisipasi dalam proses memberikan pelayanan. Keterampilan personil diserahkan atau diberikan secara langsung kepada pelanggan. Pelayanan tidak dapat diproduksi secara massal, membutuhkan pertimbangan pribadi yang tinggi dari individu yang memberikan pelayanan. Perusahaan jasa pada umumnya bersifat padat karya. Fasilitas pelayanan pada umumnya berada dekat lokasi pelanggan. Pengukuran efektivitas pelayanan bersifat subjektif. Opsi penetapan harga lebih rumit. Klasifikasi pelayanan publik. Pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan regulatif. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan kenyamanan. Kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip pelayanan prima. 1. Responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. 2. Membangun visi misi pelayanan. 3. Menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayan. 4. Memberikan pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik. 5. Memberikan apresiasi kepada pegawai. Langkah strategis yang dapat dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik. 1. Membangun kesadaran melayani bagi aparatur. 2. Membangun kesadaran masyarakat. 3. Memberikan reward dan punishment yang seimbang. 4. Mengadakan kompetensi pelayanan. 5. Melaksanakan perbaikan mutu pelayanan publik. Menciptakan standar pelayanan umum. Paket kemasan pelayanan publik. 1. Fasilitas penunjang. 2. Barang atau jasa pelengkap. 3. Layanan eksplisit. 4. Manfaat tersirat. Jenis-jenis pelayanan publik. Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa dapat berhubungan dengan produksi fisik maupun tidak. Prinsip-prinsip pengembangan profesionalisme dalam pelayanan publik. Mengembangkan modernisasi, kualitas, efisiensi, dan kepekaan. Pendekatan yang pragmatis dan bukan dogmatis. Berorientasi kepada kepuasan pelanggan atau masyarakat. Bekerja atas dasar kemitraan dengan sektor swasta. Mengembangkan jaringan kerja dalam pelaksanaan pelayanan publik. Kontrak karya digunakan jika kualitas output dapat ditingkatkan dengan harga yang lebih murah. Sumber daya keterampilan dan komitmen staf adalah aset yang terbaik di dalam memodernisasi pelayanan umum. Pimpinan Departemen LVND tetap bertanggung jawab terhadap proses contracting out kepada pihak swasta. Perlunya antisipasi yang tepat terhadap perubahan yang terjadi. Perlindungan terhadap pegawai tetap diutamakan dengan kompensasi yang layak. Prinsip-prinsip pengembangan profesionalisme administrasi pelayanan publik. 1. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan biaya yang lebih efisien. 2. Justifikasi didasarkan atas dasar pertimbangan yang objektif dan komprehensif. 3. Sejauh mungkin pelayanan publik diserahkan kepada sektor swasta jika memang lebih baik dan efisien. Pengertian etiket dan etika. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Sedangkan etiket berasal dari bahasa Prancis etiquette, yang berarti aturan sopan santun dan tata cara. Perbedaan etika dan etiket. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Hanya berlaku pada pergaulan. Bila tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Bersifat relatif dan hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja. Etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata. Jauh lebih bersifat absolut dan menyangkut manusia dari segi dalam. Baiklah, kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang isu terkait pelayanan publik dengan metode mind mapping yang ada di lingkungan kerja. Ada 3 faktor penyebab dalam isu terkait pelayanan publik. Yang pertama, faktor sumber daya manusia. Kedua, faktor organisasi. 3, faktor sarana dan prasarana.
1. Faktor sumber daya manusia. Yang dimaksud di sini adalah aparatur pelayanan publik itu sendiri, baik itu PNS maupun non-PNS. Hal-hal yang menjadi penyebab adanya permasalahan tersebut yaitu 1. Kurangnya kesadaran pelaku pelayan untuk mengubah budaya kerja dan perilaku. 2. Kurangnya pemahaman tentang manajemen kualitas. 3. Kurangnya komitmen dari aparatur pelayanan. 4. Masih banyaknya perilaku KKN. Yang kedua yaitu faktor organisasi atau faktor dari lembaga pelayanan publik itu sendiri. Hal-hal yang masih jadi penyebabnya yaitu prosedur pelayanan yang belum ramping, kurangnya efektif program pengembang SDM, struktur kelembagaan yang kurang kondusif, penerapan sistem manajemen kualitas belum efektif, berorientasi jangka pendek. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor dari sarana dan prasarana, yaitu contohnya di sini gedung fasilitas yang mungkin belum memadai dan penggunaan teknologi informasi yang belum maksimal. Dan hal tersebut mungkin terjadi karena keterbatasan dana terutama selama masa pandemi ini. Demikianlah pemaparan dari hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih.